Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Selasa 5 Juli 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu." Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Rumah Tuhan dalam rumah tangga. Seorang pegawai golongan 1 bersama istri dan 2 anaknya mengambil kredit rumah sederhana dari perusahaannya. Dia harus membayar cicilan selama 15 tahun sebesar 30% dari besar uang yang diterimanya setiap bulan di tahun pertama. Walaupun jumlah tersebut besar bagi pegawai tersebut, ia tetap bersikeras mengambil kredit bank. Tujuannya agar bersama keluarganya dia dapat membangun suatu kehidupan berkeluarga yang utuh dan berbakti kepada Tuhan dalam rumah tersebut. Rumah itu juga menjadi tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup mereka, sang istri meninggalkan keluarganya dengan alasannya sendiri, namun bersama 2 anaknya, mereka bertahan dan diberkati. Ia tidak hanya melunasi kredit rumah dan memperluasnya, tetapi juga anak-anaknya berhasil dalam sekolah mereka. Salomo membangun rumah bagi Tuhan, mengandalkan imannya kepada Tuhan. Bahwa pada masa Salomo, rumah bagi Tuhannya bisa terbangun bukan pada zaman Daud ayahnya. Membuktikan Salomo adalah raja yang betul-betul berdaulat, dalam arti memerintah dengan berkuasa penuh atas kerajaannya. Daud tentu dapat melakukan hal itu karena ada perang
berlarut-larut antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Selama Daud memerintah di Hebron, bagi Yehuda saja selama 7 tahun 6 bulan. Tuhan menetapkan Salomo yang akan membangunnya. Membangun rumah tempat kediaman yang damai sama halnya dengan membangun rumah bagi Tuhan. Pada masa pandemi seperti sekarang dan ketika ibadah bisa dilakukan secara online, Tuhan hadir dalam rumah-rumah kita. Rumah kita adalah rumah yang juga disapa oleh Tuhan. Karena itu kehidupan berkeluarga yang damai adalah wujud rumah kita juga sebagai rumah Tuhan. Doa malam ini, berkati kami ya Tuhan, agar rumah kami juga bisa menjadi rumah Tuhan. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.